Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang masa pemerintahan Joko Widodo. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Farel Moza Putra Wintara. Nama saya Gita Noviza. Nama saya Nabila Deswita Yudia. Nama saya Joshua Chandra Realdin. Nama saya Nathaniel Darius. Jadi yang pertama ada program unggulan periode pertama tahun 2014 sampai tahun 2019. Nama Cita adalah 9 agenda prioritas yang dirancang oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berikut ringkasan dari 9 agenda tersebut. Yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas, korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Sehat dan Indonesia Kerja. Yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Yang ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Yang ke-8, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Selain Nawacita, terdapat program unggulan dan pencapaian lainnya yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi pada periode pertama, yaitu yang pertama, pada masa pemerintahannya, Jokowi sudah merencanakan pembangunan bendungan besar di berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 bendungan dari target bendungan yang selalu bertambah tiap tahunnya. Bahkan Jokowi melanjutkan pembangunan bendungan yang sudah mangkrak sejak tahun 1980-an. Bendungan-bendungan ini dibuat dengan tujuan untuk menyediakan pasokan air, menampung hujan, sekaligus menyediakan listrik. Yang kedua yaitu mengebom kapal-kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Tentunya kita tidak asing dengan yang namanya Menteri Susi kan. Nah, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia tersebut, beliau adalah wanita pemberani di balik pemboman kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Sekarang sudah lebih dari 100 kapal yang ditenggelamkan dan kebanyakan berasal dari luar negeri. Alhasil negara-negara mulai memberi peringatan kepada nelayan agar tidak melakukan illegal fishing di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu penanganan Jokowi terhadap masalah narkoba. Masalah narkoba bukan masalah yang sepele tapi sangat besar dampaknya di Indonesia. Masalah ini sudah menjamur sekian lama dan pada akhirnya Jokowi menjatuhkan hukuman mati bagi para pidana. Sejauh ini sudah ada 18 orang yang dieksekusi mati dalam waktu 3,5 tahun dan sebagian besar adalah gombong narkoba. Sedangkan pada masa SBY ada 21 eksekusi mati selama 10 tahun menjabat. Selanjutnya ada periode kedua yaitu pada tahun 2019 hingga 2024. Yang pertama ada program infrastruktur. Jokowi dikenal atas komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur. Ia telah meluncurkan proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, jaringan kereta api dan bandara baru untuk meningkatkan konektivitas dan memperbaiki perekonomian Indonesia. Yang kedua ada kebijakan ekonomi. Jokowi telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakannya
lainnya mencakup penyederhanaan perizinan usaha, pemotongan birokrasi, dan reformasi sektor energi. Yang ketiga, ada penanggulangan kemiskinan. Program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, ada penyederhanaan birokrasi. Melakukan reformasi birokrasi dengan memangkas prosedur yang tidak efisien dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, ada penyederhanaan regulasi. Menyederhanakan berbagai regulasi yang menghambat investasi dan birokrasi yang berbelit guna meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Ada juga kelebihan dan kekurangan pada masa kepemimpinan Jokowi. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah pembangunan infrastruktur di era Jokowi mendapat nilai positif dan menghasilkan nilai kepuasan publik yang cukup besar. Yang kedua, Presiden Jokowi mampu menampilkan citra diri sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Yang ketiga, Presiden Jokowi berhasil menjaga inflasi negara. Yang keempat, Presiden Jokowi berhasil membangun banyak infrastruktur yang programnya mendapatkan banyak apresiasi. Hal tersebut karena pembangunan daerah yang berjalan sehingga berdampak pada kenaikan peringkat investasi di Indonesia. Yang kelima, Presiden Jokowi berhasil menjalankan program-program sosial seperti BPJS, Kartu Indonesia Pintar, dan beberapa program lainnya. Yang keenam, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan. Adapun juga kekurangan dalam masa kepemimpinan Jokowi. Yang pertama, meskipun ada upaya untuk melakukan reformasi birokrasi, prosesnya terkadang lambat dan terhambat oleh kepentingan politik dan perlawanan dari internal sistem. Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam birokrasi, mendorong transparansi dalam proses kebijakan, dan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan reformasi birokrasi. Yang kedua, meskipun ada kemajuan dan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan regional masih menjadi masalah. Solusinya adalah memperkuat alokasi anggaran untuk wilayah tertinggal, menggalakkan investasi swasta di daerah-daerah tersebut, dan memastikan bahwa program pembangunan regional terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ketiga, korupsi telah menjadi isu yang persisten di Indonesia, dan penanganannya adalah salah satu tantangan utama bagi pemerintahan Jokowi. Kelemahan ini dapat menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan publik, dan mempengaruhi kinerja pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, penguatan lembaga pemberantasan korupsi, dan pendidikan anti korupsi yang lebih luas di masyarakat. Keempat, yang terakhir, ada kekhawatiran tentang isu lingkungan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya, penebangan hutan yang tidak terkendali dan konflik pemanfaatan lahan yang memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Solusi yang mungkin melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran lingkungan, serta pengembangan kebijakan jangka panjang untuk melestarikan sumber daya alam. Dan yang terakhir itu adalah kendala dan penyelesaian. Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengalami berbagai pencapaian dan tantangan di bidang ekonomi. Fokus utama pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur secara masif, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api, yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menurunkan biaya logistik. Proyek-proyek seperti tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol keberhasilan ini. Meski menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas, perang dagang, dan pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5%. Pada tahun 2020, ekonomi sempat terkontraksi sebesar minus 2,1% akibat pandemi, namun berhasil pulih dengan cepat pada tahun-tahun berikutnya melalui kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, termasuk stimulus ekonomi dan dukungan terhadap sektor UMKM. Pemerintahan Jokowi juga mendorong transformasi ekonomi digital dengan proyeksi nilai ekonomi digital mencapai 146 miliar dolar AS pada tahun 2025. Ekosistem startup berkembang pesat ditandai dengan munculnya unicorn dan dekakorn seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Selain itu, pemerintah memperkenalkan regulasi yang mendukung startup dan perusahaan teknologi, serta mengembangkan infrastruktur digital di seluruh negeri.
Namun tantangan masih ada, termasuk memastikan berkelanjutannya proyek-proyek infrastruktur yang sebagian dibiayai melalui utang. Pemerintahan berikutnya perlu memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengelolaan utang negara yang meningkat signifikan selama masa pemerintahan Jokowi memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keberlanjutan fiskal di masa depan. Secara keseluruhan, era Jokowi ditandai dengan upaya signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan transformasi digital. Meskipun masih terdapat tantangan struktural yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.